Pada kali ini di tangan saya sudah ada buku panduan berbudidaya tanaman cabai ramah lingkungan. Buku ini saya dapatkan langsung dari salah satu penyusun buku panduan ini. Nah, di dalam buku ini sangat menarik karena apa? Karena dikenalkan bagaimana cara berbudidaya cabai dengan cara ramah lingkungan. Seperti apa isi daripada buku ini akan kita bedah di video kali ini, simak sampai selesai. Masuk di halaman sampul. Dalam halaman sampul ditulis judul dari buku panduan ini, Budidaya Tanaman Cabai Ramah Lingkungan. Kemudian ditulis siapa penyusunnya. Yang pertama ditulis di sini Sugiyana Handayatman dan Bapak Himawan. Untuk narasumber petaninya Sunardi dan Ibu Lastriani. Masuk di halaman pengantar atau di halaman kata pengantar, ditulis di sini bahwa buku ini diharapkan dapat menggugah hati dan cara bertani para petani untuk meningkatkan hasil produksi tanaman cabai dengan menggunakan APH, agensi pengendali hayati, pupuk organik dan pestisida nabati, dan mengurangi pupuk pabrikan. Ditulis Sleman 6 Maret 2023. Kita buka halaman pertama, budidaya tanaman cabai ramah lingkungan. I. Sarana prasarana. A. Kebutuhan benih, jenis rawit atau keriting, varietas terbaik dalam kurung spesifik lokasi, kebutuhan benih dalam kurung jumlah populasi ditambah 10% untuk cadangan, pembenihan dibenih sendiri atau dibenihkan pada ahlinya. Dalam menentukan kebutuhan benih, atau di sini ditulis benih tapi mungkin lebih tepatnya adalah bibit. Kalau benih itu masih biji, kalau bibit itu sudah bentuknya adalah tanaman. Dalam kita menentukan kebutuhan bibit harus ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita jadikan pedoman ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan bagaimana ketahanan terhadap hama dan penyakit dari bibit yang kita pilih. Usahakan kita memilih tanaman yang mau kita tanam itu adalah dia kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian mudah beradaptasi dengan lingkungan di mana kita membudidayakan tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, usahakan memilih yang sudah bersertifikat atau sudah tersertifikasi, sehingga dia sudah melalui seleksi yang ketat. Jadi bibit yang dihasilkan nanti adalah sudah bibit yang bagus. Yang selanjutnya, kita juga perlu menentukan dalam memilih kebutuhan bibit itu adalah kita pertimbangkan bagaimana nanti produktivitasnya. Nah, usahakan kita memilih bibit yang kemudian dia mempunyai produktivitas tinggi karena akan memberikan keuntungan yang lebih bagi para petani. Dan usahakan juga kita memilih bibit itu dilihat dari pangsa pasarnya. Jadi kalau buah yang dihasilkan dari bibit itu adalah buah yang diminati pasar, tentunya kita nanti dalam menjual kita akan dapat harga yang terbaik. Kemudian kebutuhan benih itu cara menghitungnya dengan jumlah populasi ditambah 10% untuk cadangan. Jadi kalau kita menanam 1000 pohon, maka lebihkanlah 10% untuk cadangan. Jadi 1100, yang 100 ini untuk jaga-jaga apabila nanti ada yang
mati atau nanti ada yang nggak bagus, bisa kita ganti dengan cadangan 10% tersebut. Kemudian pembinaan di benih sendiri atau di benih pada ahlinya. Kalau memungkinkan kita bisa benih sendiri, maka ini keuntungan bagi petani akan lebih besar. Akan tetapi kalau kita memang tidak punya waktu untuk membenihkan sendiri, maka bisa minta tolong kepada ahlinya, ya, yang di sini sudah dia lebih profesional, dia lebih paham, dan dia tentunya yang amanah dalam membenihkan benih cabai. Masuk di yang B, kebutuhan kapur pertanian atau dolomit. Jenis kapur dolomit, kondisi pH tanah dalam kurung untuk menghitung kebutuhan dolomit, volume kebutuhan sesuai dengan luas lahan dan pH awal. Daftar kebutuhan kapur atau dolomit nomor 1, pH tanah asal 5,50, kebutuhan kapur dolomit ton per hektar 5,80. Nah, untuk kebutuhan kapur dolomit tentunya kita biasanya yaitu kita beli ya di toko-toko pertanian, sudah disediakan di sana tentang jenis-jenis kapur dolomit. Tinggal kita pilih saja yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahwa kapur dolomit salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan pH tanah. Maka nanti seharusnya ketika kita mau menabur kapur dolomit itu kita tahu terlebih dahulu pH tanah kita. Jadi kita ukur dulu dengan pH meter. Misalnya dalam satu lahan kita ambil sampel 10 titik. Kemudian dari 10 titik itu kita nanti rata-rata berapa kondisi pH tanah kita. Nah, ketika pH tanah kita itu ternyata hanya 5,50, maka kita harus menambahkan kapur dolomit sesuai dengan di tabel ya, itu 5,80 ton per hektar. Nah, kalau kemudian lahan kita hanya 1000 meter, tentunya tidak ton ya, nanti berarti 5,80 ton tadi kita bagi 10. Nah, kita bagi 10 berarti kalau 1000 meter ya kurang lebih 5,8 kental. Ini cara kita menghitung kebutuhan kapur pertanian atau kapur dolomit untuk meningkatkan pH tanah kita. Ini sudah ada tabelnya di bawah, jadi nanti kita tinggal mengikuti di tabel saja tapi menyesuaikan di lahan kita masing-masing. Demikian pembahasan sampai halaman pertama. Simak kelanjutannya di halaman kedua, tentunya di video yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.